Seorang gadis perguruan tinggi, tiba-tiba menembus ke dalam sebuah novel, dan menjadi penjahat penyihir jahat. Nasib penyihir sangat tragis, 10 tahun, kemudian dia akan mati di bawah bilah kaisar masa depan. Saat ini, kekerasan akan membunuh penyihir di masa depan hanyalah seorang anak muda. Bocah itu memiliki rambut pirang, matanya berwarna merah cerah, wajahnya sangat cantik. Dia adalah anak eksternal dari hewan kaisar, yang dibuang ke tanah bersalju yang dingin ini. Dikirim ke penyihir, menghadapi kekerasan kecil akan bunuh diri di masa depan. Penyihir itu tertawa canggung di wajahnya, langkah kaki itu hormat. Rusak, apa yang seharusnya masih datang. Bocah ini adalah lukisan tangan dengan daging. Dalam aslinya, penyihir itu enggan mengadopsi kekerasan kecil, tetapi tidak memberinya sedikit perhatian, selama bertahun-tahun diabaikan, pergi tanpa kehidupan. Kemudian, satu-satunya pangeran resmi di Hoang yang karena penyakitnya mati, kaisar terpaksa membawa putranya keluar dari harga ke istana. Ketika sekolah menjadi kejam dengan kejam, jelas bahwa jalan utama dapat diwarisi dengan rasanya, namun ia bertekad untuk membunuh Tian Hoang, untuk merampok tahta. Penyihir itu mendengar tanah kaisar, menghadapnya di medan perang, akhirnya sekarat di bawah bilahnya. Sebelum kematiannya, penyihir menggunakan kekuatan kecil terakhir untuk meninggalkannya, perampokan, dan kemudian dia akan kehilangan cinta dan rekannya. Dan harus membangunnya dengan kesepian. Beberapa tahun kemudian, kekerasan mencoba untuk bertemu dengan pemeran utama wanita dalam novel itu. Mereka berdua baru saja bertemu, mulai menyelinap bolak-balik, tetapi saat kekerasan untuk mengakui perasaannya kepada gadis itu, kata penyihir terpenuhi. Dalam benaknya, ilusi muncul, setiap adegan mengeringkan sifat brutal dari pasukan kekerasan, dan akhirnya, Hoang Hap melarikan diri. Akhir dari ceritanya adalah, bahwa tahun pemimpin perempuan tidak dapat saling menjangkau. Menjadi drama yang hebat, karena tidak masalah sekarang, karena setelah melintasi tubuh penyihir, Klit memahami konten keseluruhan cerita. Dihadapkan dengan kekerasan gila itu, dia ragu-ragu untuk tidak tahu apakah akan membunuhnya lebih awal. Tetapi, pada saat implementasi, kekerasan di masa depan, hanyalah seorang anak laki-laki yang miskin, berdiri di angin salju yang dingin, tangannya dekat satu sama lain. Gagap. Itu, sepertinya saya telah menyulitkan Anda, sangat menyesal. Melihat bahwa ekspresi paksaan penyihir, kekerasan kecil terus berlanjut, bahkan anak-anak dapat kembali. Mendengar itu, di jantung sang penyihir yang tiba-tiba mengasihani, membawa anak yang pemalu ini sama sekali tidak seperti kekerasan dalam cerita. Alasan membuat kata Klit harus menghilangkan radikal, tetapi tangannya tidak bisa bergerak. Meskipun menusuk tubuh penyihir, dia masih membawa hati manusia. Kalau dipikir-pikir, mata Klit tiba-tiba melebar. Jika dia bisa membesarkan anak ini dengan baik, apakah itu bisa mengubah masa depan atau tidak? Meskipun bocah itu tidak bisa menjadi orang suci, hanya sedikit yang bisa menjadi seseorang yang tahu lebih baik. Semakin saya pikir semakin banyak Anda mulai. Klit tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Bantu semua yang tulus dan cinta, pasti dapat membesarkan anak itu menjadi anak, tidak akan bunuh diri di masa depan. Klit batuk beberapa jam, dan kemudian memberitahu bocah itu di depannya, benar-benar sepanjang jalan, aku terlihat seperti anak-anak, seperti orang, seperti seseorang yang sulit digunakan. Angin adalah kata yang baik, ingin membiarkan pasukan kecil turun, tetapi sayangnya penyihir itu dilahirkan dengan wajah penjahat, sangat dingin. Kekerasan kecil tentara takut tebal, sudut-sudut mata berkaca-kaca. CLITH merasa sangat membingungkan. Angin yang telah dia coba ajak yang terbaik. Bisakah Anda tetap kembali? Kemana lagi Anda bisa pergi? Senyuman yang dengan canggung meremas di mata bocah itu menjadi senyum yang mengancam. Bocah itu buru-buru mengangkat mulutnya, berusaha untuk tidak menangis. Pada saat ini, Kwanda memusnahkan mengkritik Klit karena mengancam pasukan kecil untuk menangis. Menghadapi pemandangan itu, Klit secara diam-diam bertekad, tidak bisa mencoba untuk dicoba secara mental. Karena untuk bertahan hidup, saya harus membangunkan anak ini dengan baik. Kekerasan kecil melihat wajah dingin Klit, sangat takut. Sehingga dia menyelam ke dalam hati Klit, menangis setiap hari. Kwanda segera meminta Klit untuk dilakukan dengan anak itu. Klit menjawab bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Kwanda segera mengerti, jangan melakukan apa-apa, yang mulia juga cukup menakutkan. Kwanda menyarankan Klit untuk memutar cermin, ke depan cermin. Klit tidak bisa tidak diselesaikan oleh wajahnya sendiri, membuatnya terpesona, memang begitu indah. Kwanda, ketika dia masih muda juga pingsan sebelum keindahan itu. Melihat attachment dirinya, Kwanda menjelaskan, dia ingin Klit memperhatikan mengelola ekspresif, tetapi anak-anak yang tidak takut pada wajah tinggi. Kulit kebun menyeka air mata di wajah kekerasan kecil, dengan cemas mengatakan, anak kecil ini, di tempat yang begitu keras, dapatkah ia tumbuh dengan baik? Di jantung pemikiran Klit, hanya merawat dengan hati-hati tidak akan mati. Terutama, seberapa dewasa. Beberapa saat kemudian, kekerasan kecil berhenti menangis, dan Kulit membawanya ke kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba Klit memanggil mereka berdua untuk berhenti.
menyilangkan tangan di depan dada mereka, mencoba memeras ekspresi yang tidak terlalu menakutkan, batuk, menemukannya sedikit ruangan yang hangat. Dikatakan bahwa anak-anak dari anak-anak lemah, sangat rentan terhadap kedinginan. Manajemen kulit memahami hati Klit. Wilayah tawa kecil itu memimpin pasukan kecil di lantai atas. Di daerah es tahun Tuyetpu, Klit menulis surat kepada Kaisar, melaporkan bahwa bocah itu telah tiba dengan selamat. Tapi butuh 2 minggu kemudian, Kaisar mengirim balasan, tidak ada pertanyaan Korea dalam surat itu. Klit menyebabkan titik merobek surat itu secara langsung, melemparkannya ke dalam lembu. Seorang penyelidik yang tidak berperasaan, tidak heran, kemudian dibunuh oleh putranya. Nama kekerasan kecil adalah P3. Nama praktis ini berasal dari seorang ibu rendah untuknya oleh api. Rantai itu terdengar seperti membakar kayu bakar di dalam lembu. Di jantung pikiran Klit, ibu yang malang, namanya hanya setingkat ini. Seolah mengatakan, kekerasan kejam dengan namanya adalah P3. Masih terasa cukup lucu. Di kawat berikutnya, Klit memindahkan dirinya sendiri bahwa ia akan dibunuh oleh kekerasan sejenak. Di malam hari, Klit berada di ruangan khusus untuk mempersiapkan hantu yang mencuci. Ketika dia biasa bergerak segera, bersiap untuk membawa obat ke Kwan, sekali lagi tiba-tiba bertemu P3, berkeliaran di koridor. Klit tercengang, botol di tangannya jatuh ke tanah. Melihat fragmen-fragmen kaca yang tersebar di latar belakang, P3 segera, bahkan bernapas tidak berani. Yang terdiam untuk sementara waktu, Klit mengulurkan tangan kepada bocah itu. Di tanah dengan sepotong kaca, terluka parah. Hanya lihat seluruh tubuh P3 membutuhkan 7 permintaan maaf jagung yang tergagap. Klit lolos dari musim yang dingin, orang-orang jelas tidak melakukan kesalahan maaf apapun. P3 berlutut, tangannya tergenggam, air mata mengalir keluar wajah seperti aliran, di mulutnya terus-menerus diulang, dia salah, hari dia ingin mengubah saya menjadi X, kan? Ternyata sebelumnya, bocah yang mendengar ibunya berkata, menusuk Klit. Klit akan mengubahnya menjadi X. Pada saat ini, dia sangat takut sehingga dia bisa menyusut di tanah. Meskipun sepatunya terus-menerus dalam pikiran, Klit penuh dengan tanda tanya, berubah menjadi X, benar-benar tertawa. Mendengar bocah itu berulang kali memohon pengampunan, dia menjelaskan, dan buru-buru menyuruhnya berdiri, mengingat lututnya ditikam oleh gelas tipis. Selain itu, apa yang harus kita lakukan? Untuk dilakukan X, selama yang dia inginkan, dia dapat mengubah 1 juta X kapan saja. Kwan mendengar suara berlari. Melihat adegan itu segera mengatakan bahwa Klit diintimidasi dengan pasukan kecil. Klit dengan tergesa-gesa membuat pergerakan penerimaan saya tidak bersalah. Mendengarkan cekmok, Klit menghela nafas, sangat enggan, untuk meminta maaf kepada bocah itu. Saya tidak akan mengubah orang menjadi X, jadi saya menunggu. Tapi mulai sekarang, lihat fragmen kaca bawah tanah sama sekali tidak bergerak. Tak lama kemudian, ekspresi Klit bahkan lebih menakutkan. X masih ringan, kita akan mengubah orang menjadi cangkir super sepe. Sangat mengerikan, manajer wajah menjahit abu-abu. Tidak bisa dipercaya, kekerasan kecil itu bahkan lebih ketakutan. Klit berteriak dengan dingin, mengapa? Saya ingin menakut-nakuti orang. Manajer itu sangat rumit. Dengan sabar menghibur bocah itu, untuk mengubah citra Klit di dalam hatinya, mengelola dirinya sendiri, untuk memutuskan dirinya sendiri. Malam ini, agar Yang Mulia membaca dan mentransfer kepadanya. Dia pasti akan membacanya dengan sangat diharapkan. Klit baru saja akan menolak. Bocah itu menoleh, matanya kewalahan untuk menjaganya. Jadi, mata bocah lelaki itu dijauhi cahaya itu, menatapnya, wajahnya lebih halus daripada putrinya. Anda akan membaca mencoba memberitahu saya. Klit dipancarkan oleh cahaya dari bocah yang diikat ke bunga, oke? Membacanya kepada orang itu, jangan bersinar lagi, mengikat mataku juga. Bocah itu dengan senang hati berlari kembali ke kamarnya, Klit meraih kerahnya, matanya menghitung bukunya, dia secara inheren, dan apa yang telah dia baca. Kwan lagi berkata, sebenarnya bocah itu menyukai Yang Mulia. Di depan orang yang Anda sukai, yang akan ditekankan, tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, Klit menyimpan janji temu ke ruang kekerasan kecil. London berlari memimpin Klit ke samping. Ketika saya memasuki ruangan, Klit menyadari bahwa konversi Teach nyaman untuk memegang nama Ratu Bang Tuyet. Bocah itu penuh dengan harapan, membantu pergi ke Cliff. Dia mencoba menggunakan bendungan untuk menceritakan kepadanya, untuk menceritakan kisah itu kepadanya. Tepat di masa lalu, ada seorang Ratu Tuyet dingin yang secara tidak sengaja, penuh makam. Dia menggunakan dupa di bank untuk melihat-lihat dunia. Suatu hari, dia menemukan seorang remaja yang sangat cantik, jadi dia segera menangkap sudut bocah itu. Tuyet Queen berharap bahwa remaja bisa melupakan dunia yang dulu dia jalani, jadi dia mentransplantasikan potongan dupa ke mata dan hatinya. Membaca di sini, Cliff merasa bahwa cerita ini terlalu kejam. Segera menyelinap di pasukan kecil. Tanpa diduga, dia mendengar dengan penuh perhatian. Wajahnya penuh fokus. Cliff terus membaca. Sejak itu orang yang secara remaja hanya bisa melihat hal palsu. Hati yang mendengarkan ratu di kepalanya hanyalah ratu. Kemudian, gadis yang mencintai bocah itu datang ke negara bagian negara, membantunya dari matanya.
kemudian menyadari semua yang dia lihat adalah palsu, pria muda itu segera menikam dada ratu dengan pisau dengan bilahnya. Setelah itu, remaja dan gadis itu saling mencintai, hidup bahagia seumur hidup. Setelah membaca, Klit tidak bisa menahannya untuk Anda. Itu adalah kisah yang membuat orang tidak nyaman. Tetapi kekerasan kecil itu berseru. Ratu Bang Tuyet menyedihkan, jelas dia benar-benar menyukai remaja itu, tetapi akhirnya dibunuh oleh remaja itu. Mendengar itu, Klit diam, berpikir bahwa dia hanya anak bodoh sepanjang hari untuk diubah menjadi Eik. Secara tak terduga memikirkan hal ini, Klit memutuskan untuk mengajari anak laki-laki itu terlebih dahulu belajar dan menulis. Pagi berikutnya, kekerasan kecil itu mudah dinyanyikan lebih awal, bernyanyi dengan lembut, dan menyiapkan sepasang buku, dan kemudian pergi ke Klit. Pada waktu itu, Klit sedang mandi di bawah sinar matahari pagi. Dengan penuh perhatian membaca buku, berpikir, menikmati sedikit lebih tenang sebelum bayi itu langsung. Tepat kemudian, ketukan pintu mematahkan kedamaian yang damai. Bocah itu memasukkan kepalanya. Cliff buru-buru berdiri, dan pertama-tama pergi ke sekolah dan datang begitu awal, dan mengira dia akan tidur sampai itu. Menyiapkan bocah itu dengan satu set meja dan kursi, tetapi meja itu terlalu besar, mengerikan, dia duduk, dan kakinya tidak bisa menyentuh tanah. Adegan lucu membuat Cliff tertawa untuk meledak, melihat nama kekerasan yang luar biasa, itu sangat lucu, tapi dia masih tenang. Dia menjentikan lengannya, menggunakan kekuatan ajaib untuk mengubah meja dan kursi menjadi bugar. Dalam waktu dekat, meja dan kursi segera menyusut, mata kecil yang kejam itu cerah, jadi ini adalah keajaiban. Klit diam-diam setuju, menjadi jelas. Benar, nak. Apakah kamu ingin aku mengenal orang itu lagi? Tak lama kemudian, Klit memutar papan putih kecil dengan selotip di papan tulis untuk menulis surat-surat bahasa Inggris dasar. Hanya menyentuh suara dapat mendengar suara. Ini adalah mesin baca sederhana dengan buatan sendiri. Melihat penampilan kekerasan kecil yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati Klit, dia ingin meneteskan air mata, melihat harga bodoh itu. Tapi di luar dia masih menjaga penampilan yang dingin dan sombong. Lagi pula, Klit mengatakan kepada bocah itu untuk belajar dalam bahasa Inggris. Kemudian dia akan memeriksa, dan saya duduk di sebelah saya, untuk terus mempelajari Maduok. Kekerasan kecil sangat serius, memegang pena berbentuk pena, terhubung pada akhir penulisan. CLITH berpikir, seorang anak yang belum pernah ke sekolah seperti anak laki-laki, pasti akan sangat tertib ketika mempelajari kata-kata dasar. Tanpa diduga, tepat kemudian, dia muncul tepat di sebelahnya. Seperti hantu, Klit mengejar dirinya sendiri, botol obat di tangannya jatuh ke dalam kekhawatiran memasak. Apa yang kamu lakukan? Sangat berbahaya, warnanya, dihindari. Bocah itu berkata, apa yang segera menyuruh saya menghafal, saya selesai. Klit ketakutan. Hanya lebih dari 10 menit, mengapa begitu cepat? Untuk memverifikasi, dia segera memeriksanya, hasilnya, bocah itu mencapai poin absolut. Pemimpin laki-laki ini membuat Klit merasa tidak aman. Jelas bahwa sebelum mengatakan bahwa dia belum pernah dipelajari, sepulang sekolah begitu cepat, berpikir tentang menghafal dengan surat, membutuhkan waktu 3 atau 4 hari, sehingga dia tidak menyiapkan pelajaran berikutnya. Sementara, Klit masih memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, Bao Quan berdiri di sampingnya. Meskipun mengajukan pertanyaan kecil, hak itu dapat membangunkan cara menulis nama yang mulia. Menurut upacara, ketika belajar kata-kata, hal pertama yang ingin ditulis semua orang adalah nama mereka. Tapi bocah itu ingin belajar nama Klit. Itu agak aneh, sebelum dia bisa berpikir banyak, Klit menulis namanya tepat di depannya, jadi dia juga menulis pipa bocah itu. Melihat nama-nama di atas kertas, bocah itu berkata dengan lembut kepada Klit. Klit tidak mengerti mengapa, dia tidak melakukan apapun untuk berterima kasih. Bao Quan kecil di Ham. Yang mulia adalah, yang pertama mengkhawatirkan Anda. Tidak hanya itu, yang mulia juga terbangun untuk menulis kata-kata, semua hal baik itu, saya ingat di dalam hati saya. Mendengar kata-kata ini, Klit tiba-tiba merasa malu, tidak tahu bagaimana merespons, palsu hanya menunjukkan tidak sabar, mengayunkan tangannya sedikit, tangannya yang kecil, oke. Lalu, setelah mengatakannya, lalu dengan cepat pulang, pada hari itu memetik Lica Boloma Kolisi Klis terus belajar anak itu untuk belajar dan belajar. Tapi Bao Quan jenius, hanya dalam 1 minggu mempelajari jumlah pengetahuan sebulan. Pemimpin pria ini membuat Klit sedikit khawatir. Dia menyuruh Quan sama sekali tidak membangun bocah lelaki yang naik, atau keterampilan pertahanan tubuh. Pada saat yang sama, Klit juga berhati-hati karena dia meminta manajemen, apakah bocah itu menunjukkan tanda-tanda aneh, misalnya, tiba-tiba arahan omong kosong. Atau kekerasan misalnya, dalam benaknya, manajer segera menunjukkan beberapa tanda tanya besar, dia sudah cukup, kurangnya kebiasaan buruk terbesar terlalu jinak. CLITH masih menjaga titik perhitungan, tetapi di jantung berpikir hanya sementara. Tak lama kemudian, ingatan akan sesuatu, jika ada titik abnormal, itu adalah bocah itu terlalu kesepian. Kesepian, Klit jatuh di dagunya, kejuaraan dunia yang kejam di masa depan dan kesepian. Di akhir hari sekolah,
Kepala kecil kepala menyapa Cliff dan pergi. Melihat sosok yang sepi itu, dua kata kesepian terus bergema di pikiran Cliff. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini, tetapi sekarang menyadari bahwa untuk menjaga stabilitas emosional dan kemampuan untuk berintegrasi ke dalam bocah itu, dia memang membutuhkan teman wijen. Tetapi di negeri ini sama sekali tidak ada anak seusia dengan dia, tapi dia tidak bisa memperkenalkannya pria yang mencurigakan. Tepat kemudian, Cliff tiba-tiba muncul dengan ide dalam terang, berkibar. Tidak buruk, itu adalah seorang paman bagi saya. Seluruh tubuh saya putih. Ini adalah spesies spesifik salju. Sekilas itu seperti paman untuk anak-anak normal, tetapi sebenarnya itu seperti hibrida antara serigala dan serigala. Jangan lihat sekarang kecil. Dikatakan bahwa orang dewasa bisa lebih besar dari singa. Cliff menempatkannya di atas meja untuk melihat lebih dekat. Dia tidak memberinya kemanusiaan, sebaliknya dia sangat ramah. Selain itu, dalam pembuluh darah itu juga memiliki darah keajaiban sehingga tidak akan mati. Memang tidak ada teman yang lebih cocok dari itu. Tetapi masalahnya adalah bagaimana menjelaskan kepada Pipa tentang buah ini. Berbicara dengan rongga yang tidak menyenangkan, orang tidak memiliki ini. Atau berpura-pura menjadi sombong, mengatakan itu dijemput di jalan, atau keengganan yang diungkapkan. Kami juga tidak sengaja menemukan orang pertama, CLITH. Bayangkan bahwa 3 skenario melihat seluruh penandatanganan dikenakan. Ya, yang terbaik adalah tidak mengatakan apa-apa. Luruskan saja. Sesaat kemudian, Cliff bertindak pada anak anjing, mendiskusikannya benar-benar tahan. Di mana Tran dia memeluk anjing itu, menyelinap ke ruang Pipa. Saya tidak tahu apakah bayi itu tidur lurus, tetapi tali berikutnya, dia merasa tidak stabil. Jelas dia adalah pemilik kastil ini. Mengapa itu dicampur? Nah, berikan untuk itu, dan segera pergi. Cliff mengetuk pintu ruangan. Dari dalam, Pipa jelas, siapa? Sebagai seorang manajer, mendengar suara anak laki-laki itu, Cliff panik. Tidak tahu bagaimana menjawab. Jadi dia menjatuhkan anak anjing, tepat di depan pintu. Rak, hantu kecil, mengandalkannya. Ketika Pipa membuka pintu, tidak ada orang di luar, hanya anak anjing yang terbangun untuk duduk dan jiwa di ambang pintu. Cliff memberi bocah itu anak anjing putih. Pipa mengira itu adalah anjing liar. Segera di pangkuannya, berbisik untuk berjanji untuk memberinya mesin. Pada saat ini, Cliff tutup di belakang dinding untuk mengamati, melihat bocah yang menyukai hadiah yang dia persiapkan. Suasana hatinya juga baik. Split sangat mudah untuk dihibur. Keesokan harinya, Kuan secara samar-samar disebutkan dengan Cliff. Seekor anjing pergi ke master muda Pipa. Cliff palsu seperti yang tidak terkait, mungkin diambil di suatu tempat. Kami tidak tahu apa. Manajer tersenyum penuh dengan secara implisit dengan Cliff. Anjing itu tiba-tiba muncul seperti itu, kadang-kadang jatuh dari langit. Pada saat ini, kekerasan kecil itu sangat lucu, bahwa anjing itu berjalan, kata manajer itu dengan keras. Dengan cepat tampak, Pipa muda itu sangat anjing, yang Tuhan berikan kepadanya berjalan. Jalan di sana. 3 kata Tuhan memberinya dengan jelas. Cliff marah, di dalam hatinya berteriak, lelaki tua ini sangat rumit. Mungkin tidak memahami apa yang diketahui tetapi palsu. Hari ketika bocah itu memimpin anjing itu di depan Cliff, hewan itu di bawahnya untuk mengancam jembatan. Bocah itu menamai anjing Tietuyet, karena seluruh tubuhnya seputih salju. Kuan segera memuji, tuan muda itu memberinya nama yang bagus, memang sangat cocok untuk seekor anjing yang tinggal di kota Tuyet. Tetapi tak lama setelah itu, manajer tampaknya menemukan mata besar yang tidak biasa. Akan meluncur, rahang bawa cakar yang tajam dan tajam jelas bukan anjing yang normal. Menyadari itu adalah keajaiban yang berbahaya, mengelola pucat. Cliff segera berbalik, menghindari matanya. Kedua pria itu tepat di depan bocah itu bertengkar. Quick question Cliff. Mengapa memberi master muda keajaiban berbahaya? Cliff menjawab bahwa dia tidak punya pilihan lain, karena makhluk yang bisa bertahan dalam keadaan harga sangat jarang. Tampaknya pasukan kecil itu secara samar memahami sesuatu. Menghadapi 2 orang yang berdebat tanpa henti, bocah itu mengatakan ketika dia melihatnya putih kecil dan putih, benar-benar seperti bola salju. Mendengar itu, manajer akhirnya menerima kebenaran, selama tuan muda Pipa menyukainya lagi. Sementara orang tidak memperhatikan, dia menyelinap menggigit Cliff, menunjukkan penampilan yang sangat agresif. Di jantung CLITH memahami, jenis sihir ini pernah menerima pemilik, itu akan dilindungi naluri. Karena semua makhluk di luar pemilik diserang. Tapi tidak peduli seberapa agresif, itu hanya kecil, tidak ada yang menakutkan. Tak lama kemudian, Cliff melotot, menggunakan sihir terlalu langsung ke dalamnya. Saya adalah orang yang berani pemiliknya. Seperti yang diharapkan, anjing itu tidak berani melakukannya lagi. Ketakutannya, Dun terus-menerus tebal. Bao Kuan melihat bahwa anak anjing itu memiliki ekspresi yang tidak biasa, paru-paru menggulung anggota tubuhnya. Kuan tersenyum, mengatakan kepadanya untuk belajar cara bertobat. Bocah itu sangat menarik, tetapi tidak ada pengalaman, jadi manajer menyarankan, untuk kekurangan anjing setelah pergi ke sekolah, kami akan membantu melewatkan latihan untuk itu. Keduanya berbicara dan tertawa,
Hoa Tuan sudah dekat. Clit berdiri di satu sisi dan merasa cemburu, jelas anak anjing itu diberikan olehnya, mengapa itu terbukti begitu setia, jadi itu marah. Meskipun tubuhnya kecil, anjing memiliki kekuatan luar biasa, apalagi, ia juga memiliki mata emas. Ini adalah pertama kalinya Bao Quan melihat seekor anjing dengan mata kuning seperti itu. Sementara bocah itu masih tenggelam di dunianya, bermimpi bahwa anjing itu adalah buah yang diberikan oleh malaikat, manajer tertawa terbahak-bahak. Clit juga sedikit bersinar, Bao Quan mengatakan bahwa hidupnya selalu sangat kesepian, pasti malaikat itu tahu itu, jadi dia mengirim anjing kepadanya. Awalnya, dia akan menamai anjing malaikat. Manajer pada saat ini, dikirim ke titik di mana dia tidak bisa berdiri tegak, harus melalui pembicara, dan kemudian dengan malu-malu berbalik. Dalam perjalanan pulang, dia masih tidak bisa menggoda, dari malaikat berubah menjadi penyihir, latar belakang seperti itu, takut bahwa seluruh hidup ini belum pernah melihatnya. CLITH wajah hitam, mengancam dingin, dia juga menambahkan kalimat lain, kami akan menyambut mulutnya. Mereka berdua berjalan cepat ke arah. Clit menyuruh Quan untuk sama sekali tidak mengungkapkan identitas sejati anjing itu, agar bocah itu menghindari membuatnya takut. Ngomong-ngomong, sihir semacam ini, hanya perlu bekerja dengan baik, lebih jinak daripada anjing normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat itu, kekerasan kecil tidak tahu di mana menemukan kabut, senang bercanda dengan anjing itu. Mendengar tawa yang jelas, Clit merasa kastil itu tampak terpesona dengan vitalitas. Keesokan harinya, di wilayah yang dikelola oleh Clit, putri kebiasaan suku itu sakit, meskipun tidak mengancam jiwa, tetapi penyakitnya cukup serius. CLITH menyiapkan sedikit mengejar dan menyusun. Dikirim ke Quan untuk dengan cepat mengambil, dari Tuyat Bang Tuyat ke desa Chuoch, dibutuhkan 3 hari untuk berjalan. Tetapi jika terjemahan ajaib ditransmisikan, itu hanya akan datang. Clit siap untuk dikelola setelah pergi ke wilayah akhir, lalu simpan suatu hari, paket persiapan bagasi untuk keberangkatan, segera setelah dia bermaksud untuk menghapus izin transmisi di sakunya, Clit putus. Diberi perintah, dia harus berjalan kembali, lebih disukai di sana untuk terus berbohong. Manajer berteriak arogan, jika tidak, siapa yang akan merawat pipa yang hilang di sini? Selain itu, tunggu saya pergi, di kastil hanya penyihir, badai pasukan kecil dan monitor, berpikir bahwa itu menakutkan, semakin dia mengatakan semakin dia khawatir, dia merasa tidak bisa menyerahkan anak itu ke Yang Mulia. Clit kesal, dibut, segera dikirimkan Quan, segera menghilang, lelaki tua itu sial. Manajer jatuh, kastil besar itu hanya 2 orang, penyihir, dan badai kecil. Pertama, boneka anak anjing itu, dengan sedih meminta keberadaan Quan. Clit menjawab bahwa Quan sedang menjalankan pekerjaannya, dan tidak sampai besok. Bocah itu mendengar bahwa dia berbalik, anjing itu berbalik, manajer berjanji bahwa dia akan membuat makanan lezat untuk dimakan anak-anaknya, dan itu hanya bisa dimakan dengan anak-anak anjing. Clit segera memimpin di dalam hatinya, melihat bahwa tidak ada lumpur dan lumpur seperti itu. Kita juga bisa memasak untuk orang, tentu saja menggunakan sihir. Melihat kembali kecewa, Clit menelpon kembali, menunggu menendang, pergi bersamaku, kemudian, dia secepat angin berjalan ke ruang makan, dia berusaha untuk tidak membiarkan bocah itu melihat wajahnya, yang dipimpin. Kemenangan Clit terangsang, dia harus membuktikan bahwa dia bisa merawat anak ini dengan baik. Sampai waktu makan, Clit menemukan bahwa sebelum pergi, dia telah menyiapkan nasi, hanya dipanaskan untuk bisa mengalir keluar. Dia segera menghela nafas kelompok, melihat meja yang penuh dengan makanan lezat, mata anak laki-laki itu cerah, makan, seolah-olah 3 hari belum dimakan. Dengan tergesa-gesa berkibar, anak anjing itu juga duduk di sebelahnya. Menghirup makanan, Clit tidak makan apa-apa, hanya menatap bocah itu. Di luar, dia tampaknya menyerah. Orang seperti apa yang harus dimakan, mengatakan bahwa 3 hari tidak makan, ada juga orang yang percaya, tetapi di dalam hatinya, dia senang, ini mencoba makan dan minum, memang benar, bahwa ada berkah. Bocah itu mengira dia makan terlalu cepat. Membuat penyihir itu tidak bahagia. Clit hanya dengan diam-diam keberatan di dalam hatinya, saya tidak bermaksud begitu. Tetapi ketika kata-kata itu meludah keluar dari mulut, mengapa Anda meminta maaf setiap hari? Maaf, tidak ada yang perlu meminta maaf. Warna orang yang akan dimakan, kekerasan kecil sekarang menyadari bahwa bocah itu belum pernah melihat penyihir makan dan minum. Clit duduk di sampingnya, sehingga dia sangat bosan untuk mendapatkan air hangat ke langit. Dia menjelaskan kepada bocah itu, penyihir itu tidak perlu makan. Bocah itu belajar hal baru, matanya terkejut, sangat indah. Cliff berpura-pura jijik, memasukkan air ke dalam cangkirnya, tidak ada yang ajaib, berwarna, tapi di dalam hatinya berteriak, makan sebanyak banai. Makanan itu tidak senang begitu. Setelah makan, bocah pertama berterima kasih dan bersiap untuk kembali ke kamarnya. CLITH, diikuti dengan cermat, tidak mengambil langkah. Bocah itu menoleh, Huang Hua, yang mulia, dia, yang mengawasiku. CLITH, dengan dingin merespons lurus, tentu saja,
untuk mencegah orang dalam kesulitan. Dia menjawab bahwa dia sering membuat bocah itu terburu-buru untuk berjanji kepada Cliff, bahwa dia pasti tidak akan menyebabkan masalah, akan dengan patuh di ruangan itu. Tetapi Cliff masih tidak percaya. Pada hari-hari, tanpa mengelola, dia memutuskan untuk mengawasi bocah itu sepanjang waktu, jadi membenci apa yang dia mainkan setiap hari. Cliff berbaring mangga pada bocah itu, menciptakan mata santai, menggorengnya, tanpa pergi. Menjadi berat dengan tatapan itu, bocah itu menjadi sangat menegangkan. Cliff bertanya, biasanya pemain, bocah itu gugup, dia sering memerankan keluarganya. Cliff menyuruhnya mencobanya untuknya, dia tidak akan menontonnya. Sebelum tekanan penyihir, bocah itu memukul bagian keras untuk diikuti, menempelkan putranya, memulai pertunjukan, dia membiarkan putranya berperan sebagai penyihir, putranya memainkan peran sebagai manajer. Pena itu dianggap sebagai bocah itu sendiri. Tak lama setelah itu, untuk awal, hanya melihat anak itu memeluk pena, menggerogoti komune untuk sementara waktu, ujung pena segera meledak, sisanya berguling. Di mana-mana, permainan keluarga belum dimulai sepenuhnya. CLITH tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, wajahnya dijaga, yang berani membiarkan seekor binatang tidak mengerti suara orang yang memainkan peran saya. Kekerasan kecil, ketakutan, memperhatikan, tergagap, saya tidak bermain lagi, jangan bermain lagi. Cliff cuok mengambil pena yang rusak dari tangannya, lalu menggunakan keajaiban untuk tunduk padanya. Untuk beberapa alasan kali ini dia juga berpartisipasi dalam keluarga itu, dia bermain sendiri, pasukan kecil memerankan pengurus rumah tangga, dan paman itu memainkan peran sebagai kekerasan kecil. Pena itu akan memerankan seekor anjing. Kekerasan kecil, dan permainan dimulai. Kekerasan kecil membantu memainkan peran butler, Cliff di satu sisi komandan, dia mulai menunjukkan akting bocah itu yang tidak masuk akal, tetapi menolak untuk secara seragam, mengoordinasikan anjing itu. Benar-benar tidak tertarik pada permainan. Sekarang, dia memainkan kekerasan kecil, dan bocah itu kotor untuk membawanya ke penyihir, menyuruhnya merayakan dengan yang mulia. Ketika keempat mata saling bersentuhan, anak anjing itu masih tertekuk pada awalnya, sehingga raungannya jernih. Cliff segera memimpin, segera mentransfer sinyal ke dalamnya sebelum kami mengambil tindakan, dengan patuh kepada kami. Pada hari lain, anak anjing itu mengambil, merayap, kemudian dengan patuh membantu Cliff. Guru anak anjing yang memainkan perannya sekarang, dibawa oleh penyihir di tangannya, membuat kekerasan kecil sangat cemburu, juga ingin dipeluk seperti itu. Cliff Hoang Hap, pemilik yang pergi memeluk manajer, ditolak, bocah lelaki itu terkulai. Melihat bocah yang kecewa itu, hati Cliff melunak lagi. Dia tidak benar. Kali ini dianggap sebagai pengecualian, kami akan memeluknya. Setelah mendengarkan, bocah itu segera memasuki hati penyihir, berterima kasih padanya, yang mulia. Dia menganggap Eldia, menggosok kepalanya di dadanya, seolah-olah dia masih bayi. Pertama kali dia melakukan kontak intim dengan bocah itu, Cliff flit, lalu menepuk punggungnya sedikit. Meskipun dia tidak pernah mengakui, tetapi mungkin dia sendiri melewatkan pelukan hangat. Cliff memberikan kebrutalan kecil untuk pelukan hangat. Bocah itu merasa bermain untuk keluarganya dengan penyihir, lebih menyenangkan daripada bermain sendirian. CLITH menoleh untuk bertanya kepada anak anjing itu, pergitiga yang dibakar juga sangat bahagia, bukan? Seluruh tubuh anjing mengangkat gas hitam selama beberapa jam. Bocah itu segera bernafsu, dengan cepat menjawab, anak anjing itu mengirim tanggapan. Cliff memandangi bocah yang bahagia di bawah asuhannya, diam-diam di dalam hatinya. Lihat, bahkan jika tidak ada manajer, kita bisa merawat anak ini dengan baik. Tetapi 3 jam kemudian, mesin itu berbaring, mata ateisnya, seluruh tubuhnya, memancarkan kelelahan, bermain selama beberapa jam, namun bocah itu tidak pernah memiliki dahi, satu tangan memegang pena, tangan yang lain secara keliru terkoordinasi anak anjing, membunuh vitalitas. Cliff energik, ingin segera berakhir untuk permainan ini. Gadis ini membuat ide, tim menawarkan untuk berubah ke anjing lain. Itu anjing tidak melakukan apa? Dia mengutak-atik, menjelaskan kepadanya, ini adalah anjing tradisional dari daerah Bangbang. Mereka berdua berbaring di samping satu sama lain, sama sekali tidak bergerak, siapapun yang pindah pertama kali kalah. Cliff menutup matanya, kesadarannya terbang di ruang angkasa, lalu pergi bermain dengan anak-anak seperti ini, sedikit beristirahat. Yang mulia, anak laki-laki itu jelas dan mudah, menariknya ke organ-organ yang sebenarnya, menggiling dalam menggiling, frustrasi, dan apalagi. Ternyata bocah itu sudah lama berbaring, matanya melebar, bahkan anak anjing itu tidur nyenyak di dalam hatinya. Melalui dahi sekolah, bocah itu tidak bisa membantu tetapi bertanya, tidak bisa bicara. Cliff menjawab langsung, tidak, orang tidak tahu hukum. Oke, kali ini maafkan dia. Bocah bungsu itu punya anak, ya segera. Cliff dengan ketat memperingatkan dan menjawab. Setelah beberapa saat, anak anjing itu bangun, dan suaranya senang. Bocah itu segera menyarankan, atau kami beralih ke anjing lain. Tidak sepi selama beberapa menit, seekor anjing lembab lagi. Cliff memeluk kepalanya, merasa seperti dianggap mengenai telinganya,
Tidak, anak-anak sangat menakutkan mengelola. Kembali dengan cepat, keesokan harinya, Kuan keluar akhirnya kembali, membawa sejumlah besar spesialisasi suku Cat. Begitu dia memasuki kastil, hukuman pertama dikatakan mempertanyakan Clit. Apakah hari itu tidak menangis? Clit menjaga wajah tanpa emosi, melaporkan situasinya, Biba Foishar salah hidup dengan sangat baik, makan dengan benar, tidak menangis, tapi di dalam hatinya, rasanya seperti ditinju dengan kuat, diam-diam meneteskan air mata, jelas orang yang ingin menangis pasti benar. Manajer masih skeptis dengan kata-kata Clit, pasti harus mengkonfirmasi dirinya sendiri. Awalnya, ketika bayi itu baru saja bangun, dia bergegas berlari ke kamar, tersenyum, dan bertanya kepada Han. Bagaimana dia hidup kemarin? Yang mulia tidak meninggalkan wajah Anda sepanjang hari. Memikirkan kembali kemarin, kalimat kecil itu brilian. Yang mulia tidak hanya dimainkan untuk keluarga bersama saya, tetapi saya membangunkan seekor anjing baru. Manajer segera mengarahkan hewan itu. Anjing baru. Pada saat ini, Clit menemukan situasinya tidak baik, bersiap untuk pergi. Tetapi hukuman kecil itu selalu disuruh duduk di sana. Clit panik. Dan kalimat kecil itu membawa semua cerita kemarin. Mendengar penyihir masih diadu untuk hukuman tidur, yang terakhir dijamin, dia menatap dengan seksama di wajah pemerah pipi penyihir, lalu keluar dari ruang nelayan kecil, berjalan dan menggoda, tiba-tiba dia tahu bagaimana merawat anak. Jika tidak ada permainan yang bagus, itu bagus, tampaknya masa depan mungkin sering dirindukan kepipa kepadanya. Clit mendengar kepanikan itu, mengejar pasangan itu tidak bisa. Pada anak yang fatal, ini tidak akan memiliki yang kedua kalinya. Sejak manajer kembali, Clit tidak pernah harus merawat bayi itu sendirian, juga tidak bermain untuk keluarga. Meskipun dia masih melihat tamu kecil ini sangat kecil di hatinya, tetapi juga terbiasa dengan emosi itu, sekarang, setiap kali dia melihat penyihir itu, kalimat kecil itu secara alami bergegas memeluknya. Hubungan antara keduanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, anjing kecil yang kejam tumbuh banyak, sementara dia tidak lebih tinggi sama sekali. Hari itu, di sepanjang jalan di luar kastil mekar, di sini mawar aneh. Bocah itu sangat berjalan anjing. Manajer mengatakan kepada saya, bahwa itu bukan di luar malam ini, mengatakan itu adalah malam iblis untuk kembali ke kamar sebelum matahari terbenam. Tetapi ketika dia berlari, tatapannya tertarik ke pinggir jalan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat merah yang lahir di tengah. Warna murni itu identik dengan warna yang mulia Clitnya. Segera setelah dia mengulurkan tangan, dia akan meludahkan bola kapas, jari-jarinya ditikam oleh duri, darah segar jatuh di atas kelopak, biarkan anak itu dengan cemas berhenti, dengan lembut menjilat luka untuknya. Waktu tidak terlalu awal, bocah itu mengambil anjing itu kembali. Tapi momen lain berikutnya, langit tiba-tiba berubah menjadi hitam, bagian dari bulan menggantung tinggi. Jelas masih 3 hari yang lalu. Mengapa tiba-tiba berharap ini? Hong San basah kuyup dalam darahnya, dan sekarang dia memancarkan kemerahan yang gila. Biarkan saya segera merasakan bahaya bergegas untuk memblokir di depannya. Di bawah pemerkosaan, bocah itu tidak mengerti apa yang terjadi. Panik dan duduk. Aliran udara dari harmoni yang naik berkumpul di belakangnya, lalu berubah menjadi manusia. Trik. Suara udara berubah menjadi ekspresi seorang penyihir. Dan memanggil namanya, dia tercengang. Hanya untuk melihat penyihir itu mengenakan gaun merah di mata penyihir, lampu merah yang menarik. Dia memanggil, mengatakan kekerasan kecil untuk datang ke dalam pelukannya. Bocah itu ragu-ragu, mengulurkan tangan, tetapi begitu jarinya menyentuh tangan penyihir itu, seluruh tubuhnya soo. Penyihir itu meletakkan tangannya di kepalanya, memeluknya dengan erat. Bocah itu terkejut, bertanya-tanya, Yang Mulia bagaimana dia tahu dia ada di sini? Apakah hari itu juga berjalan-jalan seperti saya? Penyihir itu tertawa, karena dia memanggil kami, darahnya membawa kami ke sini. Bocah itu mendengar bahwa dia tidak mengerti makna dalam kata-kata itu. Penyihir tiba-tiba mengubah topik, berbisik, orang itu harus kesepian, membawa anak-anak miskin, berapa hari dan malam dia sendirian. Kata-kata ini menyentuh rasa sakit yang lembut di hatinya. Air mata segera dipatuhi, dia berdua mekar, dan merespons, itu benar. Setiap kepingan salju besar seperti bulu terbang. Penyihir itu berjanji pada bocah itu, nanti aku akan bersamanya selamanya, tidak akan membiarkan orang harus lajang. Mendengar kata-kata ini, bocah itu sangat tersentuh, tetapi penyihir itu mendorongnya dan memberi saya kondisi, membawanya kepada saya. Kekerasan kecil tidak mengerti kata-kata itu, menanyakan apa yang diinginkan penyihir itu. Penyihir itu merangsang, memberitahu kami nama asli, orang yang akan menjadi milik saya. Bocah itu merasa ada sesuatu yang salah, jelas dia memberitahu penyihir itu, namanya Piba. Tak lama kemudian, penyihir itu menghentikan tangannya, dan wajahnya menjadi dingin, lebar, dan ketat. Nama itu palsu. Katakan nama terukir jauh di dalam jiwa nama aslinya. Bocah itu bernyanyi, tidak tahu siapa nama aslinya, tapi sebelumnya, seseorang memanggilnya Anpan. Di luar kastil Snowfang, mawar biru berubah menjadi ilusi dalam bentuk penyihir.
konspirasi untuk menangkap pikiran Tiekuan. Dia ingin tahu namanya agar tidak membuat jiwanya. Biarkan dia segera merasakan situasi berbahaya, meraung ke arah ilusi penyihir. Momen lain berikutnya, jatuh padat dengan Fong melanda. Dalam kedinginan, kekerasan kecil tentara tersandung, langkah kaki yang hikmat itu terasa terpesona ke langit. Dia memeluk dadanya, berusaha berdiri teguh, hanya lurus ke penyihir. Orang-orang yang bukan yang mulia, yang adalah manusia, tidak diizinkan untuk memalsukan yang mulia. Karena tertinggal, ilusi penyihir memiringkan kepalanya di matanya untuk muncul di atas yang aneh. Bagaimana dia bisa menghancurkan ilusi saya? Di depan wajah yang menakutkan itu, bocah itu menjadi semakin konsisten. Tentu saja orang di depannya sama sekali bukan yang mulia. Suhu tubuh dengan cepat diturunkan, sepatu disimpan, kami benar-benar tidak akan menjadi milik orang. Dengan cepat, menghilang. Ilusi penyihir tertawa dengan bebas. Itu bodoh. Jika Anda memberitahu kami nama sebenarnya, orang tersebut akan dapat berada dalam kebahagiaan seumur hidup ini. Mengatakan itu, foto matanya pergi ke kedinginan, dan bergegas untuk menangkapnya. Cakar tajam membentang, menebas tubuh kecil yang lemah. Tampaknya kemenangan itu ditahan dengan kuat. Tetapi tiba-tiba aliran kekuasaan ternyata mengetuk cakar ilusi penyihir. Sumber kekuatan itu seperti ledakan yang mendalam. Melihat lengannya, ilusi itu ketakutan. Bagaimana mungkin seperti itu? Di depan matanya, bocah itu berbicara rendah, penuh tekanan. Sama sekali bukan milik usia ini. Kembali ke tempat di mana dia mulai. Dia benar-benar tidak bisa membawa kita pergi. Matanya melebar, matanya memerah seperti darah, ilusi jaringan dingin. Anak ini, mengapa ada kekuatan yang mengerikan? Cukup percaya diri. Ketika dia tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menjinakkan bocah itu, ilusi Lian berubah menjadi serangan mental. Muti diam-diam mengulangi telinganya. Anak malang itu, yang berpikir bahwa putra Sui yang sombong, akan benar-benar mencintai orang. Mengejar yang sebaliknya, pada akhirnya, orang itu akan dibuang dalam rahasia. Tunggu saja di sana. Orang yang hidup terlambat akan menjadi milik kita. Ilusi itu bahkan tidak bisa mengatakan semuanya, membiarkan anak itu meraung. Bergegas ke sayap ke lengannya, rasa indera berdering, tubuh ilusi segera meledak, puing-puing yang rusak. Seperti tembakan kaca di mana-mana, sepotong kecil sayangnya meraih mata kekerasan kecil. Visinya gelap. Tidak lebih, jiwanya jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, telinga hanya membiarkannya berteriak panik. Di dalam hatinya, kertas itu menjadi pemikiran yang putus asa, mungkin dia akan mati seperti ini. Sejak kematian lain, dia muncul senyum Klit di benaknya, dan dia dengan mudah memanggil namanya, Nenek. Akhirnya, bocah itu pingsan. Pingsan di tanah salju, dan salju yang dingin. Juga di kastil, Cliff duduk di dalam dokumen, perlu mengingatkan teman baru untuk bocah itu. Misalnya, spesies bentuk anti-ayam. Atau padatan, tetapi berpikir kembali, spekulan itu terlalu berbahaya. Untuk orang seperti anak laki-laki, dia menyembunyikan perusahaan yang sulit dikendalikan. Kalau dipikir-pikir, Klit hanya tahu tanpa daya mengangkat bahu, bahwa idiot. Bahkan anak-anak anjing belum selesai mengadu, bagaimana menjinakkan sihir yang sebenarnya. Dia dengan keras kepala berbaring di sofa, secara keliru, ingin menemukan sihir yang lebih jinak dan cerdas seperti anjing lainnya. Benar-benar terlalu keras. Atau diubah menjadi tanaman. Tepat ketika Klit merayakan adegan kepercayaan bocah itu di pohon, dia selesai panik. Kurangnya pipa hilang. Hari ini adalah halaman bundar. Pada malam terang, badai pasukan kecil dilecehkan oleh para penyihir, pingsan di luar salju. Kuan dengan tergesa-gesa memberitahu Klit, hilang-hilang. Menyadari hari ini adalah hari yang istimewa, Klit segera tegang. Pada malam bundar, kekuatan prajurit akan meroket dan kehilangan kendali, melepaskan kekuatan sihir. Tetapi nyaman, dia tergelincir dan ingat bahwa dia telah melupakan badai pasukan kecil untuk tidak keluar malam ini. Meskipun dia mengingatkannya, dia tidak menekankan hal itu. Cliff bangkit dari sofa, dengan segera bertanya di mana anak anjing itu. Kuan bilang, anjing itu tetap bersama bocah itu. Ini adalah keberuntungan dalam kemalangan, setidaknya ada hantu pelindung, akan menghindari situasi terburuk. Cliff segera memerintahkan Kuan untuk mencari dari ceruk di kastil. Dan dirinya sendiri pergi untuk mencari tempat-tempat di mana bocah itu sering-sering dikunjungi. Beberapa jam berlalu, keduanya masih belum melihat sosoknya. Di angin salju yang dingin, bahkan Klit akan menanggungnya. Melihat jalan setapak di hutan yang membentang tanpa henti, bocah itu sering bermain. Sekarang tenang tanpa bayangan Klit, yang penuh induk babi. Sebelumnya, dia dulu berpikir bahwa seorang anak tidak bahagia sejak kecil, masa depan sekeras dia, hanya memberikan sedikit perhatian, dia bisa mengubah miliknya, tapi dia lupa bahwa ini adalah tanah es, di mana sihir mengamuk. Hanya campak kecil sudah cukup untuk membuat anak laki-laki kehilangan nyawanya. Kalau dipikir-pikir, dengan erat, terus mencari, pada saat inilah, dia melihat pasukan kecil yang tidak sadar berbaring di salju yang dingin. Untuk anak-anak, menjaga di samping bocah itu, dingin ke yang menyeramkan, Klit memeluk bocah itu dengan erat di pangkuannya untuk memeriksa napasnya. Untungnya, dia masih berhenti.
tetapi suhu tubuhnya terlalu sulit. Situasinya jauh lebih berbahaya daripada yang dia pikirkan. Pertama-tama, dia harus membawanya ke tempat yang hangat. Clyde memeluk bocah itu kembali ke kastil, dan Quan melihat nyonya kecil itu, dia sangat bersemangat. Clyde segera menyuruhnya untuk menyiapkan selimut yang indah, dan saya akan membantunya memulihkan tubuhnya. Menempatkannya di tepi, dia mulai melakukan pemulihan yang sangat kuat. Tetapi bahkan keajaiban yang pulih begitu kuat tidak dapat membuat kekerasan kecil bangun. Jelas bahwa masalahnya terletak pada jiwa. Meski begitu, manajer Chow Mai adalah cinta para prajurit yang mengambil jiwa Master P3 muda. Jika demikian, berdasarkan keinginannya, dia tidak bisa bangun, sementara manajer masih bingung. Clyde bertekad untuk tetap berada di tubuh P3. Saya pribadi akan menemukan jiwanya. Black Trank bulat, jiwa bocah itu dirampok oleh prajurit itu, menyebabkan dia jatuh koma. CLITH masih menggunakan metode hukum yang berbahaya, secara langsung melakukan intervensi dalam kesadaran orang asli. Ini adalah teknik yang sangat suka berpetualang yang hanya membutuhkan sedikit kaki di dunia yang sadar. Orang asli akan jauh dari campuran, secara permanen tidak dapat bangun, bahkan eksekutif itu sendiri akan menjadi anafilaksis. Untungnya, Clyde berhasil memasuki kesadaran anak laki-laki itu. Dalam aslinya, Clyde telah menggunakan jenis sihir ini beberapa kali, tetapi dengan status regenerasi, ini adalah pertama kalinya guru mencoba. Perasaan kesadaran bocah itu muncul dalam bentuk istana-istana untuk berlutut. Clyde berjalan dengan hati-hati di istana itu ketika tiba-tiba seorang kekanak-kanakan bergema di benaknya. Yang mulia, sangat menakutkan dan mengatakan itu menakutkan, karena takhta tidak senang sama sekali, tapi saya masih menyukai yang mulia, saya paling suka kekuatan, saya lebih suka dari ibu saya. Ini adalah pikiran sejati dari karpet yang dalam di hati bocah itu. Mendengar itu, hati Clyde membentangkan kegembiraan, wajahnya tanpa sadar berimprovisasi. Untungnya lelaki tua itu tidak mendengar, jika dia tidak yakin akan ditertawakan selama 10 tahun. Menyadari bahwa dia datang ke sini untuk menyadari misi penting, Clyde tidak berani ragu lagi, dia mengambil nama anak laki-laki itu tinggi. Untuk ayah, mari kita kembali padaku. Setelah beberapa saat, kesadaran bocah itu secara bertahap melayang, kuning lemah. Ibunya tidak akan pernah kembali lagi. Tidak apa-apa, kami masih memiliki yang mulia, kami benar-benar ingin dipeluk lagi. Suara yang jauh dan kesepian itu, benar-benar tidak seperti apa yang bisa dikatakan anak. Hidup selama beberapa tahun, ini adalah pertama kalinya Clyde mendengar kesedihan seperti itu. Tepatnya, emosi kekerasan kecil tiba-tiba menjadi intens. Jika yang mulia tidak membutuhkan kita lagi, apa yang harus dilakukan? Bisakah kita menjadi anak yang berguna? Emosi kacau itu berubah menjadi cabang bisul, dibungkus erat ke tubuh Clyde. Jika mereka terjebak dalam pusaran air emosional itu, keduanya tidak akan bisa bangun selamanya. Dia pergi ke tempat lain, tetapi tingkat polusi dalam jiwa bocah itu semakin berat, menyebabkannya bernafas, tidak bisa tinggal di sini lagi. Kembali besok, begitu Clyde akan pergi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan sihir yang akrab. Dalam hal yang aneh, mengikuti bimbingan sihir itu, dia bergerak maju, waktu diikuti untuk waktu yang lama sampai sumber sihir tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lambat untuk mendekatinya. Dia waspada berbalik di belakang punggungnya untuk tampil laba-laba raksasa, seluruh tubuh berwarna merah. Dia bernafas lebih jauh dari imajinasi. Clyde melarikan diri, tetapi ketika dia melakukan sihir, laba-laba merah tiba-tiba meluncurkan pukulan yang kuat, memukul tubuhnya. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga tidak hanya kesadaran Clyde, tetapi bahkan tubuh dalam kehidupan nyata dipengaruhi. Tidak ada cara lain, dia dipaksa untuk menghadapi laba-laba secara langsung. Namun, laba-laba merah berhenti dengan jelas sepanjang cara pertahanannya segera mengubah cara menyerang. Di jantung Clyde pada dingin, dia bukan lawan dari laba-laba ini. Jika bahkan di bawah sadar bahwa kekuatan itu begitu mengerikan, akan sulit membayangkan betapa menakutkannya bocah itu. Clyde tidak ingin menghadapi kekuatan kecil dalam bentuk laba-laba merah, hanya membantu semua kekuatannya untuk bertahan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, hasilnya segera dicoba menjadi singkong. Tidak dapat terus membuang waktu dalam pertempuran yang tidak berarti. Pada saat berikutnya, dia menuju ke laba-laba merah berteriak, "Viva! Kembalilah dengan cepat." Kesadaran laba-laba terbuka, tubuh Duan tebal dan tidak stabil. Clyde segera berteriak, "Semua orang menunggumu." Mendengar saya menjawab, tapi hanya di matanya, laba-laba sekali lagi bergegas menyerangnya. Clyde berjuang untuk melepaskan pertahanan, menutup matanya meskipun ada takdir. Beberapa saat kemudian, tubuhnya masih utuh. Tidak jujur, ketika dia membuka matanya, di depannya, tentakel raksasa laba-laba berhenti menyerang. Pada saat itu, tanah di kaki air Clyde, dengan keras, dia jatuh lurus ke sungai yang membeku. Di bawah dingin, kekerasan kecil itu disebabkan oleh lutut meringkuk menjadi satu blok. Tidak peduli siapa, peluk satu, saya tidak ingin dia membaca lagi, hanya memiliki orang yang sedikit mencintaiku, sudah cukup. Meski begitu, Clyde terkejut berenang pada bocah itu dan mengikat tak terlihat meraih tangan kecil itu. Pada saat yang berbeda itu, Clyde terbangun,
Kembali ke kenyataan, membuka matanya, dia merasakan tubuh yang paling menyakitkan, seperti dibutuhkan. Manajer duduk tepat di sebelahnya, wajahnya penuh khawatir. Bahkan dalam keajaiban begitu lama, kami bahkan mati, karena sesuatu yang dingin. Clint senang, dalam kesadaran, dia hanya merasa seperti beberapa jam berlalu, tetapi tiba-tiba di dunia nyata suatu hari, pemikiran itu membuatnya segera panik. Di mana PA, manajer dengan cepat merespons. Terbakar dengan aman, untungnya berkat dia. Jiwanya kembali, melihat kekerasan kecil yang tergeletak di tepi, pernapasan peluru. Clint mengekspor sedikit napas dari kelompok itu. Sesaat kemudian, bocah itu membuka matanya sedikit. Akhirnya bangun, Kuan dan Clint senang menangis. Dan bocah itu bingung. Tidak mengerti apa yang terjadi. Clint segera memeluk pasukan kecil itu. Dia benar-benar sangat terpilih, takut dia tidak akan bangun selamanya. Lepaskan tangannya, Clint memandangi bocah itu dengan tatapan ringan. Kelompok itu diharapkan untuk mengatakan, nanti akan baik-baik saja. Saya sering memeluk lebih banyak. Kata-kata itu baru saja jatuh, Clint runtuh di sisi bocah itu, berakhir setelah hari yang penuh tekanan, semua energinya terkoyak. Dalam mimpinya, dia melihat kekerasan kecil. Dia berdiri di bawah bunga sakura, membalikkan punggungnya. Ketika Clint memanggil namanya, dia tiba-tiba menoleh, mata merahnya seperti mengapa. Tatapan lain memiliki kekuatan untuk membanjiri hal-hal yang membuatnya bangun. Ini adalah pertama kalinya, sejak menjadi penyihir, dia hanya tidur begitu dalam sehingga dia tidak tahu kapan dia melanjutkan. Ketika dia membuka matanya, kekerasan kecil ada di tempatnya. Yang mulia, hari itu sudah bangun. Ternyata manajer tidak membawa penyihir untuk tidur di ruangan itu, tetapi membiarkannya berbaring di rantai bocah itu. Sepanjang malam, Clint masih memulihkan bocah itu tanpa pergi. Tidur selama 12 jam. Ketika bocah itu bangun, penyihir itu masih menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan seorang anak yang tidak bisa melindunginya, bagaimana dia bisa disebut pemilik salju? Berpikir untuk pingsan dalam mimpi, dia melihat seseorang sangat mirip dengan P3, tetapi tatapan mutlaknya bukan miliknya. Pada kenyataannya, Clint menggunakan dirinya sendiri, menerima seluruh tubuhnya, mungkin Anpen. Sesaat kemudian, dia datang untuk mengandung keras, menemukan gulungan ajaib. Kisah Anpen sehingga, setelah takut, sekarang lebih penting. Mengatakan itu, Clint akan membuka roller. Kali ini, dia memutuskan untuk memilih hadiah yang diinginkan oleh kekerasan kecil, untuk berteman dengannya. Ketika dia menikmati aroma bunga, menikmati ketenangan di taman, langkah kaki yang licin, seseorang berkata intim, memanggil namanya. Clint berbalik. Hanya untuk melihat seorang anak serigala yang dua bunga matahari. Ekornya sangat lembut. Begitu dia melihatnya, telinganya segera didirikan. Wajahnya yang cerah di tengah senyum, dia sudah lama tidak datang. Senyum di wajah penyihir, secara bertahap menjadi pudar. Di depan matanya, seorang remaja manusia serigala berlutut di tanah, menyerahkan tangannya, matanya bersinar. Jika Anda ingin datang, ingatlah untuk memberitahu saya 1 jam. Saya akan pergi ke kastil untuk menutupnya. Tak lama kemudian, dia berdiri untuk melahirkan seorang penyihir. Clint mengerutkan kening dan menolak dengan belak-belakan. Itu mengerikan. Jauh dari saya. Werewolf benar untuk menjadi eksentrik. Dibandingkan dengan real, ia menyukai lebih banyak tanaman. Terkenal di limbah yang tidak biasa ini. Sejak usia muda, dia jatuh cinta dengan tanaman. Dan tidur ini membuka taman tepat di tanah dengan harga ini. Clint tidak ingin mendengar kata-kata yang lebih tidak berarti. Dia menyuruh manusia serigala untuk mengambil pohon bunga. Bahkan hantu itu. Belum lama ini, Clint dulu meminta Bin ingin bunga. Bocah itu menjawab yang dia sukai, terutama terpesona dengan bunga-bunga cemerlang. Oleh karena itu, kali ini Clint baru saja tiba di Taman Bunga Manusia Serigala untuk meminta pohon bunga yang indah untuk Bin. Serigala masih mencoba melakukannya, mengambil kesempatan untuk mengambil tangan penyihir dan mencium Asia. Clint memberinya pukulan, lalu mengeluarkan sapu tangan, dan menyeka dari punggung tangannya. Dia membuat tujuannya dengan jelas, hanya memiliki pohon bunga yang cocok, berapa banyak uang tidak akan menjadi masalah. Serigala itu menjawab bahwa tidak perlu menghapus, hanya ciumannya, dan meletakkan tangan dan stasiun ke dalam Clint di bibirnya. Wajah penyihir gelap, orang ini benar-benar gila. Jelas ketika dia masih kecil, hanyalah anak yang pemalu dan tumbuh yang tidak tahu betapa terkejutnya berubah menjadi bentuk yang mengerikan ini. Ayo. Clint berjalan menjauh darinya, fokus pada memilih bunga. Pada saat itu, dia melihat bunga mekar, kelopak merah cerah, memeluk bunga kuning cerah. Jika dibawa kembali ke kastil, itu mungkin akan menjadi titik terang di tempat salju. Clint memilih pohon bunga di rumah kaca. Berniat membawa Bin, menemaninya juga memiliki pemilik Werewolf Teenage Garden. Clint memanggilnya kembali, di sini. Lihat bunga yang kami bawa kepada orang. Orang, ruang serigala mendekati Bin. Menatapnya, dan kemudian pergi untuk meletakkan kepalanya di kepalanya. Bocah itu jatuh cinta. Siapa namanya? Bin hatu tiba fakoma kakin kabara pahatu si ia. Minja baitili pawa, maso suti bawa tibara bara pawa pasa tibawa. Manusia serigala tertawa. Hatu si ia.
hatutibara paumakakian kabara pasata tatawa. Atau tuitibara sutibara pawala, malah tatawa tatatawa satatawala. Itu adalah nama cinta. Jadi kedua orang itu, dengan cepat menjadi dekat, sebuah bin memanggil manusia serigala, sedangkan untuk werewolf boy, tidak ada tamu untuk menunjukkan dirinya sebagai kaki taman bunga. Pohon bunga berlari bolak-balik sebagai orang pengiriman yang setia. Tiba-tiba, sebuah bin menyentuh cabang-cabang. Clit terkejut. Dia lupa mengingatkannya bahwa ini adalah keajaiban, yang berspesialisasi dalam menggerogoti jari manusia, untuk mengolok-olok. Namun segera, ekspresi Clit sulit dipercaya. Pohon bunga heroik, yang dibiarkan meninggalkan bin dengan nyaman melonjak, bahkan berayun, dan seolah-olah menari dengan gembira. Bin tertawa, sangat lucu. Clit memandang adegan itu juga tiba-tiba tertawa. Diam-diam berlebihan, seperti yang diharapkan dari protagonis yang ditunggu oleh seluruh dunia. Remaja manusia serigala senang menyentuh adegan ini, bergumam tanpa percaya, Roelia suka memakan jari manusia begitu lembut. Dia gelisah untuk melangkah, anak itu membantunya. Clit segera meluncurkan tendangan lurus, menjatuhkan manusia serigala, berteriak, bukan pemirsa. Menerima hadiah itu, Bin sangat bersemangat. Dia bertanya kepada Clit mengapa tiba-tiba berpikir untuk membeli bunga. Clit di mulut ditolak, di kastil yang dingin, membelinya untuk mengubah atmosfer. Tetapi jika orang tersebut suka, bawa ke dalam ruangan, menerima kasus lengkap, remaja manusia serigala dipecat ke wilayah itu. Sebelum dia pergi, dia mencoba mewarnai, menyalakan bantal ke bawah, berbaring di atas Clit, mencium satu, dan kemudian berlari, sangat mata, berdiri di sebelah. Seorang bin bertanya dengan bingung, mengapa dia mencium Hutton? Tidak hanya mereka yang benar-benar menyukai satu sama lain bisa berciuman. Kata-kata itu membuat Clit tampaknya dianggap mengenai telinganya. Dengan tergesa-gesa menolak, sama sekali tidak. Bagaimana kita bisa menyukai pria itu? Dia menjelaskan dengan serius, berciuman juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan rasa hormat. Tidak hanya ketika saling menyukai, tapi Bin segera menangkap rakit, saya juga menyukainya, saya juga ingin mencium. Clith Sunset. Bergegas pergi, itu adalah ritual orang dewasa. Anak-anak tidak perlu melakukannya. Ketika orang yang lebih tua kami akan mengajar, setelah pohon bunga dibawa ke kastil, manajer langsung tertarik pada tanaman langka ini. Dia menyadari bahwa ada kuncup bunga di pohon, akan segera mekar. Clit berbisik, tidak tahu apa tunas kecil itu, dan harus menunggu sampai 7 tahun kemudian untuk mekar. Segera setelah manajer hanya mencapai tangannya untuk disentuh, Clit segera berteriak keras, jangan menyentuh, itu adalah hantu, akan menggigit jarinya. Panik ke belakang, ternyata beberapa meter. Yaitu menyalahkan, cerita berbahaya ini. Mengapa dia tidak segera mengatakannya? Dia melihat dari dekat dan kalimat yang Anda ingat, tanaman ini tampaknya telah melihat dalam buku-buku sejarah, yang jarang ada hanya di Kekaisaran Timur. Dia menoleh ke Clit. Secara tak terduga, mengapa dia berpikir untuk meningkatkan hal ini? Clit membuka jari dan menghentikan hutan. 7 tahun yang lalu, akan mekar. Kastil ini sangat suram, sehingga kami mengambil pot dari manusia serigala. Seolah menambahkan sedikit cantik. Terima kasih telah menonton semua video. Jika Anda suka, jangan lupa suka, mobil dan tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan tekan bersama untuk tidak melewatkan video terbaru.